Nerdcast, The Nerd Podcast. Halo semuanya, balik lagi nih sama gue Billy dan gue Vali. Kita adalah Nerdy Bro dan ini adalah Nerdcast, The Nerd Podcast. Oke, karena kemarin kita sudah bahas rekomendasi di akhir bulan di rekomendasi film di Desember. Tapi kan Desember udah penghujung tahun lah. Marilah sekarang kita merekap film-film di tahun 2025 ini selama satu tahun ini. Pas banget ya, soalnya kan ya kalau misalkan di Spotify itu kan kalau bulan Desember tuh akhir November dan awal Desember tuh biasanya ada rap. Nah itu kan cuman kan podcast sama film. Ini kita coba bikin rap versi film kali ya. Oke. Nanti mungkin kita bikin series juga kali ya. Betul, rap versi film dan series gitu. Oke, langsung kita mulai aja kali ya. Oke. Silakan dinikmati rekap kita kali ini. Let's nerding it up. Oke, seperti tahun lalu, ini kita bagi per kategori-kategori kali ya. Tapi kayaknya nggak persis tahun lalu ya. Tahun lalu kayaknya ada kayaknya ini 4, kayaknya tahun lalu ada 5 lah yang kita kayaknya kita nyiapin 4 tahun lalu kayaknya coba best, worst, overrated, underrated, favorite, best Indo 5 sama. Bentar, saya belum nyiapin 2 yang itu. Yang apa? Yang best Indo sama favorite ya, personal best. Tapi yaudah berjalan aja. Oke. Kategori pertama, Best Movie of 2025. Oke, Best Movie 2025. Ini siapa dulu? Gue dulu, lu dulu. Lu dulu deh. Ini kalau gini sama nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Ya udahlah ya. Oke, kalau Best Movie tahun 2025 versi gue, Vali, adalah Sinners. Oke. Solid pick. Ya, yang bikin gue suka sama film ini adalah ya dia itu kan memang filmnya genrenya kayak horor, terus ada vampir-vampirnya gitu kan. Cuman yang bikin spesial adalah gue nggak tahu kenapa si Ryan Coogler-nya itu ngemasnya bagus aja sih. Jadi kayak ada unsur budayanya gitu sih. Kayak selalu ya dia bisa menyelipkan unsur African American-nya gitu kan. Iya, benar. Dan sih. Ini sih kayak si Michael B. Jordan meranin 2 karakter yang beda gitu. Karakter saudara kembar tuh kayak keren sih gitu. Oke. Tapi lu menurut lu Sina sama bagus juga sih, maksudnya solid pick juga. Dan ya mungkin dulu pas preview juga udah inilah ya gue sudah Ryan Coogler salah satu sutradara yang gue suka juga karya-karyanya. Ya walaupun nggak hanya Black Panther ya, sebelum itu juga ya dulu Creed lah atau apa, gue juga suka banget lah. Dan ya ini balik lagi ya, ini film ini sangat bagus lah, nggak mengecewakan sama sekali. Dan ya, dengan tema horor gitu yang walaupun kan tema horor kita nggak sering bilang kita nggak terlalu nggak terlalu mengikuti, tapi ya untuk walaupun begitu ya film Sinners ini salah satu yang paling bagus juga lah. Betul. Ya Oscar kayaknya belum. Feeling gue sih Oscar nomination sih harusnya. Iya, mungkin. Oke. Lu. Oke. Best film 2025 menurut gua adalah nggak usah ini deh, Superman. Oke. Kalau gua mungkin lebih masukin itu di favorite. Iya sih. Sebenarnya mungkin gue agak bingung antara itu. Sama kan tadi sebenarnya gue belum menyiapkan yang personal favorite. Tapi nggak apa-apa. Gue bisa menurut gue film Superman ini yang gue sangat suka yaitu karena udah lama nggak nonton film Superman yang klasik, yang maksudnya karakter Superman-nya nih emang yang dulu yang banyak orang tahu nih seperti ini. Ya, yang sesuai dengan komiknya gitu ya. Betul. Balik lagi bukan berarti yang sebelum-sebelumnya tidak bagus ya, tapi gua cukup suka ini dan mungkin banyak orang juga yang suka ya karena ini lebih original aja nggak sih? Lebih original dan jadi menurut gua ini sih kenapa banyak yang suka karena lebih ada nilai sentimentalnya. Betul. Jadinya. Karena kan memang ini karakter yang mereka tahu, banyak orang yang
taunya Ya. Superman tuh kayak gini. Mereka grow up dengan cerita Superman seperti itu, makanya jadi banyak yang suka gitu. Oke. Dan mungkin bahas tambahan dikit yang bikin gue suka tuh ya karena sama itu lagi sih, kayak mensisipkan isu yang beneran sebenarnya kejadian sekarang itu gue suka banget sih. Betul. Jadi kayak nih, maksudnya kalau ada Superman di dunia nyata, tugasnya tuh ya kayak gini. betul. Tuh. Kayak Superman ya kalau menyindir dikit ya Superman aja tahu mana yang bener mana yang salah Oke. gitu. Masa di real life nggak bisa sih kayak gitu juga. Ya. Oke. Oke. Bagus. Agak bahas politik ya. Oke. Oke, lanjut. Ini mau gue dulu nih. Gue dulu dah. Oke, Gantian ya. lanjut. Kategori Worst Movie 2025. Oke. Worst movie 2025 saya nobatkan adalah ini. Kayaknya mungkin lu juga sama kali, nggak tahu. Snow White. Oh iya, benar. Snow White. Oke. Kita bahas kali ya, bahas dikit. Apa? Ini sih mungkin alasan film ini kenapa menurut kita buruk, dan sebenarnya mungkin banyak orang yang bilang ini buruk. Sebenarnya banyak banget alasannya sih. Alasannya tuh nggak di luar apa dunia filmnya pun banyak. Jadi kayak emang banyak film problematis. ini baik dari filmnya ada banyak problem. Urusan di luar filmnya itu sendiri pun banyak problem. Gue ngelihatnya ya. Iya. Bahas ini dulu kayak kalau dari filmnya, gue melihat film ini terlalu pengen beda dari film originalnya. Dan dari awal tuh udah si aktrisnya tuh udah menghin itu, dan gue ngelihat ngehinnya tuh dengan cara yang kurang pas sih. Kayak dia tuh kayak meremehkan film pertamanya. Betul, caranya jadi kayak mendiskreditkan film originalnya, padahal kan ya itu menarik, maksudnya itu daya hal yang tariknya itu daya gitu. tarik utamanya malah itu. Dia kayak mungkin kalau menceritakan yang beda sangat boleh, tapi kayak cara dianya tuh kayak mendiskreditkan. Cara promonya itu loh yang Gue inget kayak ceritanya gini kayak aneh gitu, kayak kan dia sempat bilang dia ngomong weird gitu kayaknya udah bukan waktunya Superman udah bukan waktunya Snow White yang ditolongin gitu kayak ya nggak usah ngomong kayak, maksudnya kayak bilang aja, harusnya kan kalau ngomongnya lebih sopan kan ya kita akan mencoba dengan approach yang baru. beda gitu aja gitu loh. Ini jangan mendiskreditkan gitu. Makanya gue bilang tadi dia dari di luar filmnya pun udah banyak masalah. Cara promonya aja kayak gitu. Cara promonya, terus juga selek antara si dua aktor utamanya. Karena beda pandangan politik kan. Iya. Itu balik lagi, walaupun si Rachel Zegler pandangannya gue sama dia kan mendukung Palestina nggak salah ya. Ya tapi gue tidak membenarkan juga cara dia mendiskreditkan film ininya originalnya. Dan jadinya ya karena itu kayak udah berantem di mana-mana sih gue ngelihatnya. Dan setelah gue nonton pun kayak gue menilainya kayak aduh ini ceritanya mau kemana sih. Bahas filmnya juga jadi ya kan kita bahas dari segi luar ya. Kalau dari segi filmnya sendiri juga gak konsisten sih. Gue ngelihatnya kayak sok-sok mau ada aspek yang dilihat tuh inner beauty gitu-gitu kan. Cuman kayak kok kalau kayak gitu kan harusnya si sosok si Evil Witch bilangnya siapa sih? Iya Evil Witch ya. Si Gal Gadotnya siapa namanya ini? Bukan Evil Witch, kok apa sih? Ratunya ya, Evil Queen ya. Iya Evil Queen. Evil Queen-nya tuh ya kenapa harusnya kalau kayak gitu kan dia secara ininya juga jelek dong kan, dia jiwanya juga udah ngiri jelek gitu kan. Tapi ini masih masuk yang tercantik juga kan, kayak aneh nggak konsisten gitu nilainya mau kemana betul. gitu kan. Iya betul itu sih. Ya terus jadi peran yang merubah peran si pangerannya juga kagak ngapa-ngapain, kayak apa sih gitu. Maksudnya gue ngubah tuh boleh, kayak mungkin banyak yang nggak setuju, kayak contoh di Aladdin kan peran Jasmine berubah ya. Gue sih masih cukup bisa toleransi. Soalnya maksudnya secara cerita si Jasmine ini putrinya Sultan yang secara politik harusnya bisa juga. Betul. Jadi kayak masih oke lah. Kalau ini tuh kayak jadi aneh gitu. Jadi kayak Snow White ini gue nobatkan sebagai worst Disney princess. Tadinya Mulan, sekarang ini. Tadinya Mulan, sekarang sebenarnya kayak yang mirip juga ini peran pangerannya jadi gak guna. Little Mermaid juga begitu kan. Tapi Little Mermaid sebenarnya secara gue ngelihatnya tuh di akhirnya doang sih, kayak kan contoh yang bunuh Ursula kan harusnya si
si pangerannya, tapi kalau di sini Iya, enggak. iya. Ya tapi sebenarnya enggak yang major-major banget sih. Sama ya, Mulan juga ya. Jadi love interest jadi nggak jelas ngapain ya. Mirip-mirip sama Mulan juga ya. Jadi nggak guna si sosok cowoknya itu. Oke, sebenarnya gue mau itu juga. Cuman gue akan mengambil film yang lain deh. Worst movie tahun 2025 adalah, gue nggak tahu ini cocok dibilang film atau enggak, Indonesia One for All. Anjir, kok gue lupa ada filmnya itu. Iya, maksudnya Itu gue malas soalnya mungkin itu gimana ya? iya, maksudnya gue ngerti. Banyak orang yang akan ngomong ini standar film aja nggak lolos gitu loh. Iya, maksudnya untuk tugas bikin film animasi itu mungkin nggak lolos kali ini. Iya, makanya ini kayak ya udah gimana ya, draft film pitching gitu, kayak ya udah ini tapi jangan ditayangin gitu. Gimana ya? Kalau karena visualnya udah kayak begitu, orang udah nggak ada peduli sama ceritanya nggak sih? Udah nggak peduli ceritanya, udah nggak peduli nyeritain apa. Gue sedikit ngeliat itu kayak, aduh ini kayak sedikit orang tuh yang di industri film tuh males. Jadi kayak agak sedikit dihina gitu nggak sih? Betul, kayak betul. orang susah-susah, kayak contoh mungkin Jumbo. Kan itu ngerjain Jumbo nggak 5 gampang. tahun dia Kok kayak begini. Dia kayak gitu terus tayang di bioskop tuh apa sih gitu. Iya, tayang di bioskop, momennya 17 Agustus yang harusnya momen bangga, ini malah jadi malu, iya kan? Iya betul. Untung tayangnya di Indonesia doang. Iya, maksudnya iya kembali lagi. Karena visual, ya sorry nih orang jadi ngejudge-nya nggak nonton ceritanya. Visualnya aja kayak gitu, orang udah males nonton. Iya. Itu udah dari visualnya udah nggak menghargai sineas film, gue ngeliatnya. Iya betul. Dan kalau baca berita-beritanya aja, itu kan kalau animasi kan modelnya kan kadang beli ya. Itu model orangnya katanya tuh Ngambil dari internet. Ngambil dari internet, beli dari itu kayak Nggak beli, malah bilang kayak kan banyak ada kasus gitu yang ngeklaim nanya ya. Iya kayak ini karakter saya nih dipakai tanpa izin. Ya kayak gitu ya, bener-bener makin bikin orang makin nggak bisa menghargai film itu sih. Betul. Dan ini jadi bahas ini lebih iya. kritik politiknya. Iya, karena itu sendiri, karena banyak yang nganggep ini aja kayak bukan film sih. Iya, Dan gue nggak sukanya itu. Ya ini pandangan gue pribadi ya. Kan ada tuh orang yang tetap sama-sama nonton nobar. Gue sangat nggak setuju sih kayak gitu. Kayak karena kalau lu tetap nonton, tetap dapat traffic nih. Kalau dapat Iya, traffic kan jadinya orang seneng meskipun gitu, tapi dapat tiket. Jangan lo kasih harusnya ya gitu. Meskipun cuma dikit ya. Oke. Itu tadi bahas worst ya. Oke, lanjut. Overrated. Oke. Overrated movie 2025. Aduh, sebenarnya gue agak bingung. Gue juga sih. Gue sebenarnya nih yang film yang mau gue sebut gue suka, cuman gue mungkin akan nganggap ini underrated dari Ini underrated apa overrated dulu? Overrated dari satu sudut pandang. Oke, nanti yang akan gue jelaskan. Filmnya adalah Demon Slayer Infinity Castle. Oh gitu. Menurut gue itu agak overrated. Kenapa? Oke, kenapa? Alasan utamanya adalah pertama, ini jujur disclaimer, kalau dari segi cerita, gue sih suka-suka aja ya Infinity Castle ceritanya, dan Demon Slayer adalah anime yang gue lagi ikutin banget. Cuman kenapa itu overrated buat gue? Karena dari segi cerita itu bener-bener cuman cerita di tengah-tengah yang orang ketika nonton nggak tahu awalnya bagaimana, terus ininya gimana. Itu jadi gue ngeliatnya kayak potongan anime episode yang dijadiin film gitu. Orang ketika menonton itu tuh nggak ada pengenalannya gitu, akan sulit gue ngelihatnya. Makanya jadi buat gue overrated karena dia tidak bisa dinikmati untuk penonton netral. Iya kan? Lu mengalami sendiri kan? Kalau mau nonton itu beneran harus nonton semuanya dulu kan? Betul. Pengalaman ini ya, istri kan karena ini kan lagi banyak yang nonton, terus dia akhirnya untung Demon Slayer itu bukan anime yang banyak, yang terlalu banyak episode, jadi bisa ngikutin. Dan gue nonton tuh di akhir-akhir. Tapi iya. Ya mungkin kalau gue bilang mungkin itu strategi marketingnya juga kali, biar pada nonton. Dan katanya ini ya, dia nanti ada dibikin, bisa dipotong versi animenya ya, sama kayak Mugen Train kan? Iya betul. Iya sebenarnya. Nah, gue ngeliatnya kalau Mugen Train itu tuh dinikmatin sebagai sebuah film, bisa ada introduction-nya, ada climax-nya, ada ending-nya gitu. Iya. Makanya
gue nganggapnya overrated. Meskipun kalau dari segi animasi ya udahlah tidak bisa dibantah, bagus banget. Oke. Overrated bukan jelek ya. Oke, film yang menurut gua film underrated tahun 2025 adalah overrated film 2025 adalah ini. Mission Impossible Final Reckoning. Bagi yang nggak tahu ya sebenarnya harusnya tahu ya ini film finalnya Mission Impossible ya. Karena menurut gua ini sih film ini tuh untuk final dari franchise Mission Impossible agak kurang menurut gua. Oh, agak kurang. Yang bikin kurang apanya? Ini sih kayak kan filmnya lumayan panjang ya, tapi kayak dari maksudnya menurut gue mungkin action sequence-nya agak kurang untuk final, jadi kayak kurang mana nih finalnya nih gitu, kayak kurang. Dan ini sih kayak untuk mungkin karena efek dari kayaknya misinya susah banget, tapi jadi kayak dari dari awal sampai tengah tuh kayak menjelaskan kerumitan misinya doang gitu loh, ngerti nggak lo? Iya beneran film itu isinya misi doang sih. Iya jadi kayak lu melakukan ini, tapi jadi kayak tujuannya tuh kayak ngasih tahu, emang fokusnya mungkin ngasih tahu seberapa rumit misinya, tapi jadinya kayak kurang mendapatkan eksekusi yang pas, interaksi antar timnya lah misalkan, atau si Tom Cruise perannya si Tom Cruise-nya, jadi kayak terlalu banyak ngasih tahu, kayak memberitahu kayak itu sih, jadi kayak di awal sampai tengah tuh gue kayak ini kayak ngejelasin misinya doang nih, terus finalnya juga mungkin inilah, tapi final maksudnya kurang intens menurut gue. Tapi kalau gue ngeliatnya dari segi action paling susah, ini sih kompleks sih gue ngeliatnya kalau dari segi actionnya ya. Enggak. Misi tersulit sih gue ngeliatnya. Iya kalau misi tersulit iya, tapi mungkin itu menjadi backfire, kayak ini tuh kayak ngejelasin misinya rumit banget jadinya gitu loh. Dramanya jadi kurang gitu karena fokus ke misi aja gitu ya. Iya. Ya masuk akal sih sebenarnya omongan lo. Ya oke lah. Nggak jelek kan ya. Overrated ya, bukan jelek gitu ya. Soalnya mungkin kalau dibandingin sama yang part 1 gue lebih suka yang part 1. Oh, karena ada lebih dramanya dapat ya. Iya. Karena sosok si ininya Ilsanya mati ya. Gitu. Betul, ini kurang gitu. Oke. Oke, lanjut ya. Lanjut ke ini berarti lu duluan ya. Kategori underrated. Oke, underrated gua underrated film gua adalah ini. Thunderbolts. Wah, sama. Gue juga Thunderbolts. Sebenarnya mungkin kenapa gue masuk underrated? Soalnya sebenarnya performa dia di box office tuh kurang bagus ya. Betul. Jadi kayak orang mungkin banyak yang kurang itu. Padahal kalau dari cerita itu wah unik banget. Dan maksudnya idenya adalah nyeritain si karakter-karakter side ini jadi yang konsepnya tuh bagus sih, kayak karakter-karakter side yang karena mereka jadi side karakter ini mereka punya mental issue masing-masing. Betul. Terus dikulik dengan ada karakter yang si Sandry ya, dengan dia ini emang masalah utamanya mental issue. Oh iya. Jadi kayak untuk film superhero ngasih ide film gitu tuh kayak unik dan menurut gua bagus sih. Ya dan cocok ya jadinya kan ini kan maksudnya underrated. Kita underrated karena filmnya juga pun membahas karakter-karakter yang underrated atau side karakter. Iya. Ya, jadi secara konsep tuh orang tadinya tuh nggak ada yang peduli sama karakter-karakter ini, cuman ketika digabungin, ketika mereka dibuatin film ini tuh mereka bisa menjadi something gitu ya. Makanya ya bisalah menjadi film underrated. Ya sama, makanya jadi cepet ya karena kita sama. Oke. Langsung berarti yang ke selanjutnya dong. Oke, lanjut ke kategori personal favorite. Nah ini saya bingung sebenarnya. Lu dulu dah. Kalau ya emang lagi jatuhnya gue, Pir. Gue akan mengambil, sebenarnya udah lu sebutin, film ini adalah Superman, personal favorite. Oke. Sebenarnya gue antara Superman sama sebenarnya Mission Impossible, karena ya Mission Impossible tuh karena memang gue cukup nungguin, akhirnya ya cukup nungguin filmnya karena terakhir, ya harusnya terakhir gitu. Cuman karena tadi sebenarnya poin yang lo omongin benar, makanya gue jadi lebih milihnya Superman. Oke. Kenapa Superman?
kembali lagi alasannya sebenarnya udah lu jelasin, dan ya ini sih karena gua cukup suka adalah personal favorite adalah karena untuk kick off universe-nya James Gunn jadinya bagus dengan Betul. universe dengan film Superman ini gitu. Walaupun ini ya kayak mungkin beberapa teman kita juga, dan ini kayak banyak yang kayak ini untuk film pertama nih kayak ceritanya tuh terlalu ini banget apa, kan maksudnya untuk film ini kan bilangnya film pertama yang Superman kayak langsung dunianya tuh kayak dilihatin gede banget, jadi kayak banyak karakter, introduction-nya kurang terus jelas ya. mungkin banyak yang kurang suka kayak kok gampang banget menjelaskan kayak pocket universe-nya atau apa gitu kan, banyak yang kayak wah ini banget nih gitu, kayak langsung kayak gampang banget menjelaskan ini kurang gitu. introduction Iya, gitu iya, ya. kaget gitu. Ya cuman gua ya karena tetap unsur ceritanya bagus makanya gue tetap suka favorite gitu. Oke, point taken. Kalau lu apa nih? Personal favorite. Oke, kalau lu nyebut ini deh, kalau lu nyebut Superman, berarti gue nyebut ini aja deh dari Marvel, Fantastic Four deh. Oh, oke. Mungkin kalau alasannya kan dari bikin preview juga harusnya tahu, karena mungkin Fantastic Four ini adalah bilangnya Marvel First Family, tapi secara film tuh gak pernah yang eksekusinya matang banget, dan ya karena film kemarin itu menurut gue adalah film Fantastic Four terbaik ya yang pernah ada. Ya, karena gue ngerti karena itu menggambarkan konsep dari tim Fantastic Four itu sendiri, kayak mereka tuh keluarga ya. Filmnya betul. Memang keluarga banget, meskipun kritiknya ini ya kayak actionnya kurang, terus nunjukin powernya kurang diliatin. Ya agree sih gue, cuman dari segi karakter dan dinamika timnya tuh dapat banget. Kayak gue ngeliatnya sih di film itu semua scene antara karakter timnya itu dapat sih semuanya. Betul. Hubungan dinamika antara si misalkan Reed sama Susan, Reed sama Ben, Reed sama ya antara masing-masing itunya dapat juga sih. Semua. Ya. Dan jadi kayak kelihatan banget family-nya tuh emang mereka keluarga gitu. Betul. Oke. Kita masuk ke kategori terakhir. Ini duluan dong. Ya. Best Indonesian film ya. Ya. Oke, gue cepet aja. Kayaknya mungkin lu juga ini kali. Jumbo. Oh, Jumbo. Wah, emang film terlaris. Tapi lu bukan ini. Indonesia saat ini. Enggak, gue bukan ini. Oke. Kenapa gue bilang Jumbo? Karena ya ini kayaknya sangat gimana ya? Maksudnya untuk melewatkan kategori film Indonesia terbaik tuh untuk Jumbo tuh sayang banget gitu loh. Karena pertama dari segi animasi, maksudnya untuk film Indonesia ini breakthrough banget. Terus jumlah penonton juga salah satu yang paling banyak, iya kan? Terbanyak sekarang. Terbanyak malah. Jadi kayak maksudnya kayak gak usah terlalu bahas, mungkin kalau bahas cerita personal ini kali ya, walaupun gue suka juga dan banyak yang suka, tapi kan kalau cerita tuh preferensi masing-masing. Tapi di lain itu animasinya dan dari jumlah penonton tuh udah kegambar seberapa bagus dan breakthrough-nya film ini. Dan memang kayak saat tahu film ini dibikinnya susah apa tuh jadi kayak seneng orang tuh. Jadi gue sebagai penonton itu kayak orang Indonesia tuh sekarang mulai menghargai film ini juga, animasi juga gitu loh, walaupun iya. Mungkin poin tambahan ini juga sih, film ini tuh agak ada unsur personalnya juga kan. Film ini kan direkturnya kan Reyn Andriandi, filmnya memang ditujukan buat ibunya ya, almarhum ibunya gitu ya. Jadi kayak ada unsur personalnya, makanya yang bikin gue juga makin wah emang bagus nih gitu. Betul, itu juga. Oke, gue ya. Film Indonesia terbaik versi gue adalah Sore, Istri dari Masa Depan. Iya itu juga. Duh, gue gimana ya? Meskipun gue udah tahu, gue ketika nonton ini gue tuh udah tahu cerita Sore itu kayak apa. Ya karena kan gue nonton web seriesnya. Cuma ketika nonton tuh, wah beneran sih, emang secara level sinematografi, acting, produksi, ini bagus banget sih. Gue ngeliatnya, kualitasnya naik banget sih. Lu nonton belum sih? Belum sih. Apalagi ya, ini mungkin spoiler ya. Adegan terakhirnya tuh yang ketika lu nggak tahu juga ya, pokoknya adegan terakhirnya climaxnya tuh wah dapet banget sih, kayak bisa gini, kayak
ini kualitas filmnya tuh gue ngeliatnya kualitas film Indonesia tuh beneran naik level sih di film ini gitu. Kayak akhirnya Indonesia bisa nyentuh genre, kan ini kan romance terus ada sci-fi-nya. Sci-fi-nya dapet gitu sih, keren gitu. Kayak terus dari segi acting, terus dari ceritanya sendiri personal banget juga. Dapet itu kan konsep ceritanya kan sebenarnya cukup simpel ya, gimana seorang istri itu bisa ngubah suaminya gitu loh. Iya gitu. Dan dia mengulang hidupnya berkali-kali gitu-gitu tuh hanya untuk melakukan suaminya. Itu gitu kayak. Tapi ujung-ujungnya ada pelajaran yang dipelajari juga gitu, kayak ya maksudnya itu tetap dapat gitu loh. Dari skala yang drama drama suami istrinya dapat, tapi secara sci-fi-nya juga dapat nih gitu. Oke, point taken. Oke. Udah semua berarti ya. Oke, iya tadi udah kita sudah semua kategori sudah kita bahas. Mungkin nanti kita ini kali ya, kita bikin postingan di Instagram gitu kali. Boleh. Rekap rap movie 2025 versi gua, versi lu gitu. Terus kita mungkin bikin ini juga kali ya, kayak versi, maksudnya kita taruh di story buat teman-teman isi gitu kali ya. Boleh banget tuh. Oke, kita cukupkan saja untuk episode ini. Untuk series kita akan bahas di episode selanjutnya. Oke. Sampai jumpa di episode Nerdcast selanjutnya. Gue Vali, gue Billy. Dadah. Nerdy Bro, let's nerding it out.